Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Apapun Nabi, pendengar radio Suara Nabawi dimanapun Anda berada, serta pemirsa YouTube Suara Nabawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini kami bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya dalam program Abata Ayo Belajar Tilawah, pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode tilawati. Dan di samping saya ada Ustadz Ahmad Basori Alwi bin Abdul Ghafur yang nanti akan berbagi ilmu dengan kita, dan kita juga nanti akan membaca beberapa ayat daripada Al-Quran dengan menggunakan lagu Ros, ya. Nah, apapun Nabi, Anda pun ikut bisa berpartisipasi dalam program ini, dan nanti pertanyaan-pertanyaan Anda akan dijawab oleh beliau. Anda bisa bertanya seputar hukum-hukum tajwid, atau yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, atau yang berkaitan dengan metode yang kita pelajari saat ini, yaitu metode tilawati, ya. Baik, telah hadir bersama saya beliau Ustadz Ahmad Basori Alwi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar pagi hari ini bagaimana Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat-sehat. sehat-sehat walafiat. Iya. Ini tinggal beberapa hari kita memasuki bulan Ramadan Ustadz, ya. Iya. Nah, ini tentunya kita sebagai orang mukmin ini sudah saatnya untuk membekali diri dan menambah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran untuk lebih menyempurnakan bacaan Al-Quran kita nanti Iya. di bulan Ramadan Ustadz, Iya. ya. Baik, untuk pertemuan kali ini ada materi apa yang akan diberikan kepada teman-teman? Sebetulnya ini melanjutkan ke tingkat pembelajaran jilid 6 sebetulnya. Jilid 6 yang kemarin kan jilid 5, Jilid sekarang 5. jilid 6. Mm-mm. Jilid 6 saja, nanti sebentar setelah itu melanjutkan bacaan-bacaannya. Oke. Materinya jilid 6. Baik, itu materi yang Dan akan Al-Quran. kita berikan di pertemuan kali ini, dan kita dengarkan nasihat-nasihat dan juga materi yang akan beliau paparkan di kesempatan kali ini. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala aydan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Au kama qala ba'du. Para pendengar pencinta Radio Nabawi yang saya cintai dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya, yaitu setiap pagi hari Ahad pagi kita melaksanakan aktivitas, yaitu melaksanakan program Abata yang kita laksanakan setiap pagi Ahad pagi pada hari ini, seperti hari ini, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini senantiasa Allah selalu mencatat
sebagai amalan-amalan yang hak. Amin, amin, Allahumma amin. Kedua kalinya salawat ma'assalam kami haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, beserta seluruh pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk orang yang selalu setia mengamalkan sunnah-sunnahnya, yang selalu setia mengamalkan ajaran-ajarannya, sehingga kelak nanti kita pantaslah untuk menghadang syafaat dari beliau. Semoga kelak nanti di yaumil akhir kita bertemu dengan beliau seraya mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin, Allahumma amin. Para pendengar pencinta Radio Nabawi yang saya cintai dimanapun Anda berada, kita buka terlebih dahulu dengan Ummul Quran, dengan harapan semoga pertemuan pada pagi hari ini senantiasa diberi kelancaran oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa aqrabatihi wa waladihi wa ashabihi ajma'in. Sallallahu alaihi walidina jadina jaddatina ustadina masyayikhina al-jami' muslimina muslimat al-mu'minin minat. إن الله يدعو الشام بالرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم نصنع في خير وفي العافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ya. Melanjutkan program pembelajaran buku Tilawati untuk jilid 6 ya. Perlu diketahui Tilawati jilid 6 yaitu materinya bimbingan membaca Al-Quran Tilawati jilid 6 selain bacaan gharib dan muskilat. Targetnya adalah santri lancar membaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid secara tartil menggunakan lagu ros. Santri siap ke jenjang Al-Quran. Materi pokok bahasannya yaitu menghafal, mengulas mulai dari surat An-Nas sampai Ad-Duha. Ya, ini hafalan. Program ini program menghafal surat-surat pendek dan surat-surat tambahan yang ada di jilid 6. Yaitu pokok bahasannya adalah surat An-Nas, dari An-Nas sampai dengan Ad-Duha. Itu mengulas surat An-Nas sampai Ad-Duha. Lalu tambahan surat yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Tambahan ayat-ayat pilihan yaitu menghafal 1 surat Al-Baqarah ayat 255, 2 surat Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan 286. Lalu yang ketiga surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136. Yang keempat surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan
27. Yang kelima surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Yang keenam surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Yang ketujuh surat Al-Fat ayat 28 sampai dengan 29. Yang kedelapan surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 12. Yang kedelapan yang kesembilan adalah surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11. Itu pokok bahasan di jilid 6. Ya. Pokok bahasan di jilid 6 ini merupakan hafalan-hafalan dari surat An-Nas sampai dengan Ad-Duha. Lalu surat-surat ayat-ayat pilihan ada 9 surat tadi yang saya bacakan tadi. Perlu diketahui alokasi waktu pembelajaran jilid 6 maksimal 20 kali pertemuan, kemudian dilanjutkan ke jenjang Al-Quran. Ini sebetulnya pola yang dulu Namun yang sekarang untuk tahun ini kami menggunakan pola langsung Al-Quran dengan jilid 6. Al-Quran jilid 6. Ya. Adapun pelajaran tingkat lanjutan juz 1 sampai dengan 6 yaitu juz 1 sampai dengan 6 ini menggunakan materi tadarus masuk Quran ya. Selesai jilid 6 ya, saya ulang kembali, selesai jilid 6 maksimal di sini pertemuannya 20 kali pertemuan baru masuk kepada Al-Quran. Al-Quran 1 ya, juz 1 sampai dengan juz 6. Ya, Al-Quran 2 juz 7 sampai dengan juz 18. Al-Quran 3 juz 19 sampai dengan 30. Ya. Itu merupakan pembelajaran Al-Quran setelah jilid 6 20 kali pertemuan. Semoga para pendengar, para pencinta Radio Nabawi khususnya yang menggunakan metode tilawati supaya lebih paham lagi ya cara-cara pengajarannya. Perlu saya ingatkan kepada para pendengar bahwasanya mungkin saat ini pertemuan di bulan Sya'ban ini untuk terakhir di bulan Sya'ban sebetulnya ada persiapan untuk menghadapi bulan-bulan yang penuh berkah ini, yang mana di bulan ini Allah memberi bonus-bonus pahala bacaan-bacaan Al-Quran. Setiap amalan-amalan dilipat gandakan, khususnya ya di sini bacaan Al-Quran. Setiap amalan-amalan di bulan-bulan ini kita membaca Al-Quran, satu huruf itu mendapat 10 pahala. Namun di bulan suci Ramadan 10 pahala itu dilipat gandakan menjadi 70 kali. Maka besar sekali pahalanya kita membaca Al-Quran. Oleh karena itu mulai dari sekarang disiapkan ya, mumpung masih ada waktu ini, dipersiapkan untuk mentasheh bacaan-bacaannya Al-Quran supaya
nanti di dalam bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran dengan prima, dengan baik dan bagus, siap untuk menerima pahala, untuk menyongsong bonus-bonus pahala dari Allah. Ya. Di rumah atau kembali lagi mencari gurunya, mencari guru yang di bidangnya membaca Al-Quran, ya, atau mempunyai guru, sampean kembali lagi pada gurunya, ngaji lagi, tashel lagi bagaimana Al-Qur'annya yang sekarang untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Semoga para pendengar semuanya bisa melaksanakan sehingga nanti masuk di bulan suci Ramadan kita prima akan membaca Al-Qur'an dengan benar. Semoga kita bisa menyampai kepada bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ahbabun Nabi, ayyuhal mustamilal kiram, pendengar radio Suara Nabi dan juga pemirsa Suara Nabi YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi materi yang dipaparkan oleh beliau. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu dan juga bermanfaat untuk lebih menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, apalagi ini mendekati bulan suci Ramadan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mulai bacaan Al-Qurannya dari ayat keberapa? Masih surat An-Nisa Ustadz ya? Masih surat An-Nisa ayat 135. Ayat 135. Baik, teman-teman yang ada di rumah, Anda bisa menyimak tadarus kita kali ini dan Anda bisa mengkoreksi dan Anda bisa ikut berpartisipasi. Baik, kita mulai. Menggunakan lagu Ros, ya. Seperti biasa, ini sudah masuk kepada sistem pembelajaran Quran 2 dan 3. Menggunakan teknik 2 dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا
ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Ini teknik 2, dilanjut dengan teknik 3 bareng-bareng. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin. Ulangi sampai anfusikum. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Berhenti di sini. Oke. Ulangi lagi. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Ya, ini tadi mohon maaf, ini tadi ada salah teknik. Kalau yang pertama tadi teknik 1, yang kedua ini teknik 2, teknik 3. Tadi saya mengatakan teknik 2 dan 3. Quran 1 dan Quran 3 itu tekniknya menggunakan teknik 1 dan teknik 3. Ya, terima kasih. Kita membaca, baca simak sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu
وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة أستغفر الله. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Sadaqallahul azim. Baik, kita sudahi sampai ayat keberapa ini Ustaz? Surat An-Nisa 140. 140. Baik, teman-teman yang di rumah Anda bisa juga mengikuti dan juga bertanya daripada ayat yang kita baca tadi, daripada hukum-hukum tajwidnya atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an atau seputar metode yang tadi sudah disampaikan atau sudah dipaparkan materinya oleh beliau Ustaz Ahmad Basori Alwi. Silakan kami tunggu di 081249 081240. Baik, saya akan coba buka beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke nomor kami. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke nomor kami. Nah, ini. Ada Ibu Rashidah yang ada di Pasuruan, pertanyaannya ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Ustaz, mohon dijelaskan bagaimana cara membaca idgham bila gunah yang benar dan minta disebutkan huruf-hurufnya. Atas jawabannya dan keterangannya saya ucapkan terima kasih. Ibu Rashidah, Pasuruan. Idgham bila gunah.
Idham bila gunnah itu nun sukun apabila ada nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin kaidahnya bertemu huruf dua yaitu lam dan ro. Lam ro. Ya. Lam ro tidak boleh didengungkan. Ya. Kalau nun sukun bertemu ro, mir rabbika, lalu nun sukun bertemu lam, milladunhu, wa mallam yatub, wa mallam, ya, wa mallam, waman nun sukun bertemu lam, wa mallam membacanya. Jadi tidak boleh terlalu lama, wa mallam jadi dengung. Nah, jadi wa man lam yatub fa ulaika wa man lam yatub min rabbikum, min nun sukun min ra, mirra bacanya mirra digabung jadi satu, mir rabbikum, kan itu. Baik. Berarti hurufnya hanya dua. Hanya lam dua saja. Sama ro Ustadz ya. Lam sama ro. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu huruf dua, itu lam dengan ro. Itu harus digabung jadi satu menjadi mirra, milla, mirra. Baik, berikutnya ini ada Bapak Muhammad Mukhtar yang ada di Prigan Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini pertanyaan Ustadz, kalau tadi tempo yang antum gunakan itu kan untuk pembelajaran anak-anak Ustadz. Nah, mungkin bisa dicontohkan kalau seandainya kita buat untuk tadarus ketika Ramadan ada di masjid atau di musola. Jadi agak cepat Ustadz, mohon bisa diberikan contohnya. Iya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Mukhtar. Kalau tadi itu sebetulnya contoh tartil, contoh bacaan tartil, contoh tempo tartil. Ya, mungkin biasanya di tadarus bisa pakai tartil, bisa bagus, dan menggunakan tadwir biasanya oyo-oyoan. Atau kebanyakan juga orang-orang itu ngejar target supaya cepat khotam. Jadi membacanya bil hadr. Kalau sudah mahir sih, ya tidak masalah. Kalau sudah mahir, membaca bil hadr banyak hasilnya. Namun kalau masih belum, ya pakai tartil aja atau tadwir. Tadwir itu antara tartil dan hadr, tengah-tengah lah bacaannya. Contohnya begini. Saya mengambil ayat tadi itu ya. Dari mana ini? Dibaca semua dengan bacaan hadr. Apa namanya? Tadwir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Ini tempo tadwir ya, antara tartil dan hadr ya. Kalau dicepatkan menggunakan hadr ya, yang bisa kita rasakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم. Ini pun juga tadwir, Ustaz. Bukan. Ini apa? Ini hadr. Oh, ini hadr. Hadr. Oh. Hadr Iya, yang iya. bisa masih bisa didengarkan sifat dan makhrajnya. Tapi kalau lebih cepat lagi, dicepatkan lagi bisa. Ya, tapi mengurangi istilahnya sifatnya sekalian dengan karena terlalu cepat. Makanya kalau saya ngaji seperti tadi itu paling cepat sebetulnya. Hadr, menggunakan hadr ya. Inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Itu kurang begitu dirasakan. Kecepatannya itu terlalu cepat sehingga drap-drapnya itu masih ada keselip. Mau kebanteran sih nyenggol-nyenggol. Mungkin yang tadwir ini sering digunakan untuk para penghafal Al-Quran untuk melancarkan bacaannya. Iya, kalau yang hadir ini biasanya untuk
untuk hafalan Al-Quran. Mm-mm. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu kan cepatnya seperti tadi itu masih bisa juga ya, karena bisa dikondisikan. Tapi kalau terlalu cepat lagi, itu tidak bisa masuk ke makhrajnya yang aslinya itu, hanya di ujung bibir saja kebanyakan itu. Nah, makanya yang bisa ditoleran itu bacaannya hadir, tapi hadir bisa didengarkan panjang pendeknya gitu loh. Bukan semuanya rata. Itu tidak bisa diketahui panjang pendeknya dan apalagi makhrajnya, apalagi sifatnya itu. Bahkan kesalahannya pun tidak bisa diprediksi. Makanya apabila orang membaca tidak bisa diprediksi itu sejarno wes apa jare kono. Kalau saya ingat dulu para ustadz, para kiai itu mengatakan terlalu cepat itu jarno, mereka maca koran mari wes. Ndak maca Quran niku, maca koran. Seperti itu. Namun kalau saya masih husnudzon apabila yang membaca cepat itu hafid atau hafidho, karena menyambung bacaannya, menyambung hafalannya itu. Yang dikejar adalah menyambung hafalnya. Tapi ketika membaca Al-Quran di hadapan banyak orang, ya jangan ngono membacanya. Ya harus bisa didengarkan. Gitu ya. Baik Ustadz, kalau untuk tadwir atau apa namanya Tartil. hadir ya, Hadir. ini untuk hukum-hukum matnya apakah masih bisa diterapkan Ustadz? Panjangnya berapa alif begitu? Ini bagaimana? Ya makanya tadi kalau yang saya contohkan yang pertama itu ya, itu bisa diprediksi mat jaiz, mat tabi'i, mat lazim, nanti bisa diketahui. Bisa ada draftnya sendiri. Namun apabila terlalu cepat tadi tidak ada, tidak bisa. Yang tahu dirinya sendiri mungkin. Yang tahu dirinya sendiri yang membaca. Namun kita membaca Al-Quran, didengarkan orang, maka harus pas membacanya sesuai dengan sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Ya, tartil itu tadi di Al-Quran sudah dianjurkan auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ya. Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang pelan-pelan. Pelan-pelan itu makhrajnya, sifatnya, ahkamnya kelihatan. Ya, hukum-hukumnya kelihatan. Ahkamul mat wal qasrnya kelihatan. Jadi dianggap warattilil Qur'ana tartila itu kalau penafsiran dari Imam Ali karramallahu wajhah, at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi yang dimaksud tartil tadi itu warattilil Qur'ana tartila, yaitu tajwidul huruf, memperbaiki huruf-huruf. Ya di sini ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, ada ahkamul huruf, ada ahkamul mat wal qasr. Itu yang dimaksud tajwidul huruf. Wa ma'rifatul wuquf, dan mengerti tanda-tanda waqaf. Tanda-tanda waqaf. Waqaf ibtidaknya mengerti. Hukum-hukum bacaan waqaf dan ibtidaknya itu mengerti. Itu yang dimaksud warattilil Qur'ana tartila. Ya. Itu untuk bagi para pendengar, ya usahakanlah kalau memang sampean sudah mahir ya membaca, tunjukkan kepada
masyarakat bahwasanya jenengan bisa baca Al-Qur'an dan dengan cepat itu benar maksudnya. Dengan hadr tapi benar. Dengan tartil benar. Dengan tadwir juga benar. Namun biasanya tidak biasa membaca Al-Quran lalu membaca Al-Quran dengan cepat, maka akan tertatih-tatih larinya, akan nyenggol-nyenggol nanti. Ibarat sepeda itu tidak pernah naik sepeda motor, ngawur naiknya akhirnya nyenggol-nyenggol sepeda motor yang lain nantinya, terlalu cepat. Nah, tapi kalau tenang ya, tenang membacaannya, insya Allah itu enak didengarkan, enak, umpama tadabbur enak, ya umpama mau melagu ya enak gitu. Ya, diangen-angen sak maknane ku enak. Kalau tartil itu. Nah, mungkin itu. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Muhammad Yunus. Baik, Ustaz, saya ini pelajar ada di salah satu SMP. Nah, saya ini kesulitan banget untuk melafatkan huruf kho. Nah, kata guru saya ketika melafatkan huruf kho itu tidak hanya sekedar ngorok, tapi juga harus mencucu terlebih dahulu untuk pengucapannya. Apa benar seperti itu? Mohon diberikan contohnya. Iya. Itu sebetulnya harus mencucu itu tidak ada sebetulnya. Harus mencucu tidak ada. Namun kalau kha itu kha untuk memenuhi sifat isti'la. Sifat isti'la ini adalah pangkal lidah itu terangkat. Pangkal lidah terangkat dan disertai dengan suara tebal. Maka bagaimana? Kho. Namun orang-orang kadang-kadang itu, para guru itu mengambil bahasa itu mencucu dhisik. Kho. Ngoten. Khalidina khanikhna minal mukh. Nah, kan mencucu. Kenapa kok seperti itu? Karena memenuhi sifat isti'la itu, menebal. Lah menebal ini butuh maju sedikit. Maju, ndak mencucu. Kho, ndak begitu. Tapi cukup kho. Cukup sudah memenuhi pangkal lidah ini terangkat kepada terangkatnya pangkal lidah dan mengeluarkan suara tebal. Kho, khi, khu, bakh, bukan bakh. Khalidin, itu kesulitan nanti akan membacanya. Ya. Khalidina fiha, khalidina khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Nah, itu yang dimaksud. Nah, kalau mencucu terlalu, ya mungkin supaya supaya masuk kepada ngoroknya itu, ya karena mencucu itu dengan maju sedikit, mengangkat bersamaan dengan mengangkat pangkal lidah, itu dengan sendirinya maju. Nah, maju. Nah, majunya ini kalau bahasa saya tidak mencucu, tapi orang-orang ya kok mencucu. Wah, kho. Kalau saya kho, terangkatnya pangkal lidah. Jadi pangkal lidah terangkat, bibir ini maju ke depan. Tapi majunya tidak sampai Kalau mencucu itu kan mencucu, bukan mencucu, mencece. Kho, karena kho mempunyai sifat infitah. Kho itu. Kho tidak boleh. Khalidin tidak boleh itu. Karena kalau sudah berbau dhamma. Gitu ya. Jadi hati-hati karena kha tidak mempunyai sifat itbaq ya. Seperti dhad, shad ya, itbaq. Ya, seperti ta, la itbaq. Namun ghain, qaf dan apa tadi? Kha itu tidak mempunyai sifat itbaq.
infitah, merenggang. Jadi kha kha khi khu bakh bakh bakh. Lah maju itu mencucu terus mencucu niku dengan mengangkat untuk memudahkan mengangkat pangkal lidah itu sehingga terdengarlah suara dengkuran, suara ngorok itu tadi. Nggih juga ada benernya juga gurunya itu ono benere. Itu namanya metodenya, caranya untuk menggiring murid supaya bisa mengeluarkan ngoroknya tadi itu. Mungkin untuk memudahkan istilahnya aja. Iya, Istilahnya istilah mencucu saja. gitu ya. Jadi sebenarnya Iya. itu majunya bibir itu karena ini kita berusaha untuk Untuk menaikkan pangkal pangkal lidah, lidah. untuk menunjukkan bahwasanya sifat istilahnya ini memang agak sulit memang istilah itu. Mungkin Oke. hanya itu. Baik, seperti itu untuk Muhammad Yunus. Tadi pertanyaannya mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan di Nggih. kesempatan atau pertemuan kali ini. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat. Mungkin sebelum kita tutup program ini ada yang ingin disampaikan mungkin Ustaz buat Iya. teman-teman. Alhamdulillah ini sudah nyampe kepada penghujung penghujung ya istilahnya. Akhir acaranya sudah nyampe cara pelajarannya mulai program Abata mulai dari jilid 1 sampai dengan jilid Al-Quran sebetulnya sudah bisa sebetulnya. Tinggal mungkin cara melakukannya itu dengan menggunakan lagu ros ya. Itu datar naik turun, datar naik turun itu harus dipakai menggunakan lagu ros itu lagu ros dasar ya, bukan lagu ros seperti orang kori-kori ya. Kan nanti jadinya karena ini lagu ros tahqiq lah, lagu ros yang dasar untuk pemula anak-anak ya, sehingga menggunakan lagu ros itu seperti itu, datar naik turun tergantung yang membaca nantinya. Yang penting ono datare, ono nada naiknya, ono nada turunnya. Ini bisa dipakai. Apabila itu bisa dipakai oleh anak-anak sampai besar itu nantinya akan ada perubahan-perubahan dengan sendirinya. Apabila anak-anak itu ada mempunyai tambahan suara, mungkin punya cengkok, itu bisa ditambahi cengkoknya untuk lagu ros itu. Bisa dipakai untuk anak-anak TPQ yang sudah lulus ya, bisa dipakai ketika tadarus di bulan suci Ramadan. Mungkin sekarang disuruh ngaji di rumah masing-masing. Ya disuruh ngaji di rumah katanya. Ya ngaji dimanapun yang penting adalah warattilil Qur'ana tartila, dengan tartil bacaannya supaya jenengan meraih pahala itu utuh, meraih pahalanya huruf utuh. Nggih. Mungkin hanya itu Ustaz. Acara selanjutnya nih yang akan masuk nantinya mungkin membahas tentang masalah lagu. Ya, lagu. Itu lagu sudah menengah ke atas nantinya ya, belajar. Kalau ini dari dasar. Kalau ini program Abata ini dari dasar. Dari dasar sampai bisa membaca Al-Qur'an. Setelah bisa membaca Al-Qur'an baru dikembangkan menggunakan lagu yang lain. Bukan hanya lagu ros saja. Bisa bayati, bisa nahawan, bisa hijaz, bisa sikah, bisa jiharkah, bisa soba, itu ya, bisa ros. Hanya punya 7. Dan lagi nanti ada yang namanya lagu kurdi. Lagu kurdi ini sekarang mulai mewabah ini, banyak ragamnya lagu kurdi. Lagu kurdi ini lagu campuran sebetulnya, campuran kolaborasi. Ada yang mengatakan seperti hijaz, ada yang mengatakan seperti bayati, kadang hijaz. Itu bingung orang-orang kadang-kadang mengartikan ini lagu apa. Makanya ada yang menyebutkan lagu kurdi, ini kurdi.
lagu kurdi. Nanti mungkin akan saya sebutkan syekh-syekhnya yang menggunakan lagu kurdi itu siapa-siapa saja. Mungkin hanya itu dari saya. Semoga apa yang kita laksanakan dari awal sampai akhir ini diberi berkah oleh Allah dan diberi manfaat, ya, yang belajar, yang mendengarkan bisa membaca Al-Quran dengan baik dengan menggunakan mendengarkan program Abata ini. Ya. Dari saya, mulai pertama 1 tahun ini ada kekurangan pribadi saya, pasti banyak kekurangannya, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Semoga bisa nyampe kepada bulan suci Ramadan, dan bukan hanya Ramadan besok saja, Ramadan selanjutnya. Amin, Allahumma amin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abu Nabi, ayuhal musamilal kiram rahimakumullah, dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa Suara Nabi YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi materi pembelajaran untuk pertemuan kita kali ini, dan juga pembelajaran Al-Quran tadarus kita kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dari kami bisa menjadi perbekalan buat kita untuk menyambut datangnya bulan yang disebut dengan bulan Al-Quran, di mana di situ kita sebagai orang Muslim dianjurkan, ditekankan untuk sering-sering membaca Al-Quran. Mudah-mudahan semakin menyempurnakan bacaan Al-Quran kita ke depannya, dan setiap huruf daripada bacaan Al-Quran yang kita baca ini ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk waktu Anda, dan jangan lupa bantu dakwah kami dengan cara subscribe, like, dan share di setiap postingan kami atau siaran langsung kami, yaitu di YouTube Suara Nabawi. Terima kasih untuk bantuannya dan juga waktu Anda, dan saya yang bertugas mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.